Terlihat sosok tengkorak sedang terbaring tidak berdaya di sana. Dalam tidak berdayanya, dia berkata, "Oh nyonya, tuanku, skubus." Dan di sisi yang lain terlihat sosok wanita yang sepertinya nyonya seorang skubus. Dia sedang ditusuk oleh prajurit. "Aku tidak mampu melindunginya," ucap tengkorak itu, dan hanya bisa memohon padanya. "Berhenti, aku mohon padamu, hentikan semua itu," ucap tengkorak itu. Namun aumannya dihentikan oleh prajurit yang lain. Kepalanya langsung dipukul oleh prajurit yang ada di belakangnya. Kepalanya pun terlepas dari badannya, dan dalam saat-saat terakhirnya dia memandang tuannya, sang skubus. Dia meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. "Maafkan aku nyonya, maafkan aku tidak bisa melindungimu." Dia sambil mengingat masa-masa indah bersamanya. Dia terus meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Dalam hatinya dia berkata, jika saja aku bisa menjadi lebih kuat. Sambil memandang prajurit yang telah menghabisi mereka berdua, dia berpikir seperti itu. Dan begitulah, jika aku diberi kesempatan kedua, maka aku pasti akan membalasnya, ucap tengkorak itu. Dan begitulah aku ingin menjadi lebih kuat. Dan pemberitahuan muncul, semua kondisi telah terpenuhi. Tingkat pembaruan telah menurun dari 97 ke 94. Lalu tengkorak itu masih berpikir, apakah aku mati seperti ini? Kalau begitu semuanya selesai. Ini adalah hari terakhir, tepat untuk prajurit kerangka yang menyedihkan seperti aku. Dan begitulah semuanya. Kita dipindahkan ke sisi yang lain. Awan mendung dan suasana di dalam hutan rimba. Di sanalah sosok tengkorak baru saja muncul. Dia terbangun dari tidurnya dan berkata, Apa aku bermimpi? Ucap tengkorak itu. Tempat ini tidak terlihat asing, ucap tengkorak itu. Di belakangnya, sosok berjubah juga memperhatikan tengkorak itu. Apa ini pewarisan? Pemberitahuan muncul. Aku dalam skala level 1 dari statistik level 36. Tapi apa ini pewarisan lengkap? Dia tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Untuk kedepannya, tengkorak ini akan saya panggil tulang saja. Kan tengkorak terlalu repot. Lalu, seseorang berkata, "Hei makhluk undead, namaku adalah Rubia." Itu adalah wanita yang tadi berjubah di belakangnya. "Aku telah membangkitkanmu dari tidurmu," ucap Rubia. "Apa ini sekarang?" ucap tulang. Tunggu. Siapa dia bilang tadi? Rubia? Jika tidak salah, dia adalah Rubia. Lalu, adalah dalam necromancer dalam pelatihan 20 tahun yang lalu, orang yang membuatku menjadi prajurit kerangka. Lalu apa ini sebenarnya, ucap tulang. Dia berdiri dari petinya, terlihat di sana menghampiri sosok Rubia 20 tahun lalu, di mana pertama kali aku dibangkitkan, ucap tulang. Apa aku sedang bermimpi? Jika tidak, tentu saja dia tidak akan mampu bicara, ucap Rubia. Namun di sana tulang berpikir hal yang lain. Dia teringat akan apa yang terjadi tentang 20 tahun yang lalu. Gadis ini sebentar lagi akan dibunuh oleh perompak. Tapi itu bukan apa-apa dibandingkan dengan aku yang tidak mempedulikan dirinya dan lari begitu saja. Tapi jika dia mati di tangan perompak. Tunggu dulu, mati? Aku tidak bisa membiarkan itu. Dia pun langsung mengangkat tubuh dari gadis itu. Kasar sekali, ucap Rubia. Bisakah kau menurunkanku? Aku adalah. Namun sebelum ucapannya selesai, tulang berkata, "Aku akan melindungimu." Tidak mengerti dengan apa yang dia maksud. Namun di sana tulang berpikir, jika aku tidak bisa melindungi gadis seperti ini, maka tidak ada gunanya aku hidup lagi, ucap tulang. Pemberitahuan pun muncul. Skenario kelas S Raya Rubia telah dimulai. Tulang berpikir, apa ini? Apa aku hanya bisa melihatnya? Dan tidak ada yang lain bisa melihat tentang jendela ini? Ucap tulang. Di sana Rubia berkata, "Bukankah ini waktunya sudah membiarkanku turun? Kenapa kau terus mengangkatku?" ucap Rubia. Diamlah, kita harus bersembunyi, ucap tulang. Bersembunyi dari apa? Dan benar saja, saat mereka tiba-tiba bersembunyi, gerombolan pria langsung datang di sana. Sosok pria berjenggot yang sepertinya mencari seseorang. Dia berkata, "Mereka tidak melintas ke sini secara kebetulan, mereka mencari gadis ini," ucap tulang. Benar juga, menilai dari pakaiannya mereka bukan perompak, tapi mereka adalah pemburu bayaran profesional. Tidak ada seorang pun yang terlihat, ucapnya. Perompak itu atau pemburu itu, dia berkata, "Ayo kita pergi ke sebelah sana." Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mengapa para pembunuh bayaran ini mencari gadis ini, ucap tulang.
Dan begitulah juga Rubia keluar dari persembunyiannya. Sepertinya kita berhasil. Mereka sudah pergi hampir saja. Tulang berkata, apakah seorang buronan? Namun di sana Rubia tidak menjawab. Apa kau bilang? Aku adalah seorang pewaris sah dari seorang lord. Aku adalah. Namun sebelum ucapannya selesai, dia dipanah di belakang di arah punggung. Tulang hanya bisa melihat itu. Dia bisa berpikir, keparat ini hanya berpura-pura untuk berpura-pura pergi ya, ucap Tulang. Di sana juga ada pemimpin mereka. Dia berkata, pewaris dari seorang lord. Lihat di sini, aku adalah pewaris seorang lord sejati. Aku akan menghabisimu. Malaikat kematian yang diundang oleh Lord Hyun, ucap orang itu. Sekarang, sebelum aku kembali hanya dengan lehermu, aku akan mencoba dirimu. Saat dia akan melakukan sesuatu pada Rubia, terlihat Tulang di belakangnya berdiri dengan sebuah batu. Dia bersiap-siap dan begitulah Tulang memukul kepalanya. Tulang berkata, sambil menjulurkan tangan, aku akan melindungimu. Saat tangan itu akan saling bersambut, tiba-tiba saja kecak. Ayo lari, dan begitulah Tulang dihantam di arah kepala. Di sana Rubia hanya bisa melihat kematian dari Tulang itu. Ternyata orang yang tadi dihantam batu oleh Tulang masih hidup. Kau bahkan tahu bagaimana berlatih nekromansi. Kau benar-benar berbahaya, ucap orang yang tadi. Dia tidak bisa bergerak. Sialan, jenis kerangka seperti apa bisa mengangkat batu, ucap orang itu. Namun di sisi Tulang dia berkata, aku baru saja diberi kesempatan kedua, tapi kenapa semuanya berakhir begini, ucap Tulang. Aku tidak mampu melindungi siapapun, aku tidak melindungi apapun. Namun, sini diperlihatkan sebuah awan mendung dan hutan belantara. Di sana terlihat sosok kerangka yang sedang terbaring, lalu tiba-tiba bangun. Di sana Tulang kaget. Apa ini? Rupanya, selain dia bisa regresi ke masa lalu, dia juga bisa regresi ke awal di tempat dia mati sebelumnya dan pertama kali dia dibangkitkan. Dalam bingungnya dia berkata, kenapa aku kembali di sini? Di belakangnya ada orang berkata, hei makhluk undead, namaku adalah Rubia. Aku telah membangkitkanmu dari tidur panjangmu. Tulang hanya bisa berdiam diri sambil mengingat kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Aku baik-baik saja lalu dibangkitkan lagi. Kerangka jenis kuat apa yang seperti ini? Aku kembali ke sini di tempat yang sama bersama gadis ini. Semuanya utuh seperti semula kecuali satu hal. Tulang mengingat tentang perompak itu yang akan datang. Lalu pemberitahuan muncul. Memorial. Memorial adalah sistem bonus untukmu. Memorial, jadi aku bisa mengingat sebulannya sebelum aku mati. Dan entah berapa kali aku harus melakukan ini, ucap Tulang. Sambil mengingat kejadian itu sambil melihat ke arah Rubia. Aku tidak akan bisa diam saja melihat kejadian ini lagi. Hei necromancer, ucap Tulang. Bersembunyi di belakang batu itu. Rubia benar-benar kaget karena Tulang bisa bicara apa. Namun di sana Tulang menjelaskan tentang pemburu bayaran yang akan datang dan semua yang akan terjadi. Dia hanya berkata, percayalah padaku dan sembunyilah, ucap Tulang. Bagaimana kau bisa tahu mereka akan datang, ucap Rubia. Namun di sana Tulang tidak menjelaskan apapun karena waktu yang semakin singkat. Aku hanya melakukannya. Tolong percayalah padaku, aku akan melindungimu. Di sana Rubia berkata, apa maksudmu kau hanya melakukannya? Namun waktu yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Para pemburu itu mulai berdatangan. Tidak ada waktu lagi, ucap Tulang. Berikan aku juga dagger yang kau punya di pinggangmu. Aku akan melindungimu, percayalah padaku, ucap Tulang. Namun di sana, Rubia pun berkata, baiklah, ini dagger milikku. Dia memberikannya pada Tulang. Tulang berkata, terima kasih. Akhirnya, Rubia pun memutuskan untuk bersembunyi di belakang batu. Sementara itu, Tulang akan menjebak mereka. Para pemburu bayaran yang sudah sampai di sana, pemanah dan seorang ketua itu, turun dari kudanya. Semuanya bersiaplah, aku akan lihat sekeliling, ucap pemanah itu. Terlihat pemanah itu melihat ke arah ke sana kemari. Dalam hatinya dia berkata, dia melarikan diri, dasar jarang licik. Di sana juga terlihat sosok Tulang yang berpura-pura sebagai kerangka biasa. Saat dia teralihkan, Tulang sudah siap dengan pisau kecil miliknya. Saat dia berkata kemana dia lari, Tulang udah. Begitulah, Tulang menghabisinya begitu saja. Akhirnya pemberitahuan muncul setelah Tulang menghabisi si pemanah itu. Kau telah naik level sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu bajingan dengan palu besar. Namun saat dia mengingat hal itu, gecrak. Dia pun dihantam dari belakang seperti sebelumnya oleh si pria berpalu ini. Sial, ucapnya.
kau telah dipukul dengan sebuah mantap tumpul. Bonusmu telah diaktifkan. Pemberitahuan muncul. Si botak hanya berkata, apakah ada dungeon di dekat sini? Kenapa ada kerangka di sini? Namun di sana pemberitahuan terus muncul. Kerusakan hanya sedikit. Kau hanya akan mengalami beberapa kerusakan. Namun kerusakan itu akan menjadi lebih banyak karena perbuatan si botak ini. Aku harus menggilingnya sekarang menjadi bubuk dan menghabisinya, ucap si botak. Dan begitulah tulang mati lagi. Bahwa aku mati kedua kalinya dan aku telah dihidupkan seperti semula. Tampaknya aku harus membunuh di antara keduanya atau menghindari mereka dan berpindah jauh. Tapi sebaliknya, jika aku memilih opsi yang kedua, mereka akan terus mengejar. Tidak masalah berapa kali aku harus mengurang, aku harus membunuh mereka, ucap tulang. Akhirnya tulang bangkit lagi. Dia mendapatkan setelah beberapa kali kematian, dia mendapatkan poin pengalaman, dia mendapatkan kelincahan atau kekuatan juga saling bertambah. Dia pun terus mengulangi hal itu. Menghadapi dua orang itu, tulang sangat kepayahan karena dia adalah termasuk monster di kalangan kelas bawah. Namun semua pengalamannya bertambah, begitu juga kematiannya yang semakin menumpuk. Semakin lama dia mati, atau semakin banyak dia mati, maka semakin banyak pengalaman yang dia dapatkan. Anda memperoleh banyak pengalaman dan level. Akhirnya dia menjadi lebih lincah dan lebih kuat. Sedikit demi sedikit tulang berhasil mengimbangi si botak itu. Setelah dia menumbangkan si pemanah, tinggal si botak yang tersisa. Botak hanya bisa berkata, bagaimana caranya? Tulang ini tidak mungkin hanya tulang belulang biasa. Namun saat dia teralihkan oleh mayat itu, dan begitulah tulang menghabisi si botak itu. Akhirnya, entah kenapa dan entah sekian kali aku mati, entah berapa kali aku dibangkitkan, akhirnya aku berhasil, ucap tulang. Di sana dia memegang dagger milik gadis itu dan menghabisi pria botak itu. Setelah penantian yang lama, akhirnya aku berhasil, ucap tulang sambil melihatnya telah mengalahkannya. Pemberitahuan muncul, Anda naik level. Rubia yang sudah sembunyi di belakang batu akhirnya memutuskan untuk keluar. Ya, setelah banyak kematian, akhirnya aku bisa mengalahkannya. Aku bisa melindungi seseorang, ucap tulang. Dalam hatinya dia bangga. Catatan ya, tulang ini tidak punya emosi ya, karena dia ini makhluk yang dibangkitkan dari necromancer. Dia masih tidak mengerti tentang senang, susah, sulit, bahagia atau apapun. Tapi dia punya satu pemikiran bahwa dia hanya harus melindungi seseorang. Itulah yang ada di pikirannya. Tulang mendekat ke arah Rubia. Apa kau baik-baik saja? Nampaknya saat terjadinya aku mati, aku selalu pergi kembali ke waktu tempat aku dipanggil, ucap tulang. Aku selalu mulai dari level 1, tapi kemampuan dan statistiknya tetap bertahan. Aku selalu mulai dari level 1, begitulah yang dikatakan oleh sistem. Dan ini memorial bonus. Jika aku mengalami sesuatu yang baru sebelum aku mati, aku dapat mendapat kemampuan baru. Satu hal yang aku khawatirkan adalah aku tidak tahu berapa kali aku harus mati dan mungkin aku harus dihidupkan. Jika semuanya terlambat, aku akan mati begitu saja tanpa bisa dihidupkan lagi. Tulang berkata, ayo kita pergi dari sini. Lalu Rubia berkata, apa kau dengar apa yang kukatakan tadi? Maaf. Sambil di perjalanan Rubia bercerita tentang keluarganya dan asal-usulnya, namun tulang tidak mendengarkan. Dia berkata, aku tenggelam dalam pikiranku sejenak. Apa yang kau katakan tadi, bisakah kau mengulanginya? Ucap tulang. Ucap Rubia. Baiklah, dengarkan ini. Ayahku adalah lord dari suatu wilayah kekuasaan dan meneruskannya adalah seorang Lord Rai. Namun ibuku meninggal ketika dia melahirkanku. Dia jujur dan pria bermoral yang sangat baik dan juga mulia. Tetapi beberapa minggu yang lalu putra mahkota naik tahta. Raja baru adalah seorang penghasut perang. Dia adalah dengan hebat memperluas wajib militer dan memperbaiki latihan militer. Dia bahkan memberikan kami kaum bangsawan orang-orang dengan kepribadian agresif. Itulah yang dia lakukan, termasuk ayahku. Lalu suatu hari ayahku yang tidak mau menerima tentang hal itu, dia diberi pelajaran dan dihabisi oleh raja baru. Itulah yang terjadi dengan ayahku. Tulang mendengar semua cerita itu, dia mengingat sesuatu. Jika ingatanku benar, raja akan melaksanakan perang beberapa saat lagi. Hanya satu dari domba kurban yang tertangkap di saat itu. Sungguh disesalkan, tetapi aku tidak punya kekuatan untuk mencegah perang. Tapi setidaknya aku harus bisa menjaga gadis ini tetap aman. Itulah yang dipikirkan tulang. Namun di sana dia berkata, jangan khawatir, aku akan melindungimu sekarang, ucap tulang. Di sana Rubia sambil keheranannya berkata,
Kau lucu sekali mendengar sebuah kerangka berkata begitu. Sambil melihat Rubiah, dia teringat dengan nyonyanya, yaitu Nyonya Skubus yang dulu pernah baik padanya sama seperti Rubiah. Apa saja untuk menemui kekasihku nanti, Nyonya Skubus. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan di dalam gua. Lambat laun mereka berhasil mencari pintu keluarnya, dan setelah keluar, mereka melihat butiran salju yang sangat banyak. Wow, lihat ini salju, ucap Rubiah. Begitulah, salju hanyalah es putih. Apa istimewanya tentang hal ini? Ucap Tulang. Namun di sana Rubiah juga berkata, hei, jangan begitu, kau juga hanya tulang belulang. Kenapa kau berkata seperti itu? Kerangka itu tidak punya emosi. Ayolah, betapa curamnya tempat ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Dia berkata, tempat yang kita tuju adalah Yublam, iya kan? Sebuah kota yang berada di dekat daerah sini. Kita bisa pergi ke Yublam lebih cepat jika kita naik ke pegunungan ini. Beberapa kali Rubiah mengalami kesulitan, namun di sana Tulang ada untuk menolongnya. Begitu juga sebaliknya. Dia beberapa kali mengalami kesulitan, dan Tulang pun menolongnya. Kau selalu melindungiku, ucap Rubiah. Beberapa kali juga Tulang terjatuh karena dia hanya seekor tengkorak. Dia mengalami kesulitan di perjalanannya, dan Rubiah menolongnya. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Rubiah berkata, lihat, aku kira kita sudah sampai di sana. Kota itu adalah kota Yublam. Terlihat kota yang seperti benteng pertahanan di sana. Kita nyaris berhasil, ucap Tulang. Karena sebuah kerangka tidak bisa masuk ke sana. Kau tunggu saja di sini, aku akan keluar segera setelah aku menemukan semua yang kuperlukan, ucap Rubiah. Tapi, ucap Tulang, tenang saja, aku akan baik-baik saja. Ucap Rubiah, aku akan baik-baik saja. Ini bukan apa-apa dibandingkan dengan berkali-kali kau sudah menyelamatkanku. Ini hanya sebuah kota, kau harus menungguku. Oke, ucap Rubiah. Akhirnya mereka pun berpisah. Dia berkata, aku akan segera kembali, ucap Rubiah. Itulah yang dipikirkan oleh Tulang. Namun 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, jam berikutnya, sore hari, bahkan malam hari, dan tanpa terasa 3 hari pun berlalu, Rubiah tidak pernah kembali. Tulang berpikir, kenapa dia tidak pernah kembali? Karena dia tidak punya emosi, dia tidak mencemaskan apapun atau memikirkan apapun. Dia hanya heran tentang kenapa Rubiah tidak kembali. Begitulah yang dia pikirkan. Namun di semak-semak di antara sudut yang lain, dia berkata, ada seseorang di sini, aku harus bersembunyi. Di dalam persembunyiannya, dia mendengar seseorang berkata, cih, kenapa dia menyuruhku melakukan ini? Sial, sebaiknya aku tinggalkan saja di sini. Seseorang berkata begitu sambil menurunkan. Akhirnya Tulang mendekat dan mengingat sosok Rubiah yang sedih. Dan rupanya sosok yang diturunkan oleh pria yang sebelumnya adalah jasad dari Rubiah yang sudah tidak bernyawa. Selain itu terlihat dari jasadnya, dia sudah mengalami beberapa pelecehan. Di sana Tulang memandangi mayat dari Rubiah. Dia berkata dan tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Lalu sambil mengingat-ingat tentang nyonyanya, dia berkata, aku gagal lagi melindunginya, ucap Tulang. Sementara itu di sisi yang lain, kedua orang sedang berkata, dia akan marah. Tentu saja dia memikirkan dia memukul orang tanpa apapun, seolah-olah dia adalah seorang yang bagus. Ayolah, ucap orang yang sebelahnya. Barang dagangan seperti dia kebetulan berjalan masuk untuk mati sebelum kita berhasil menjualnya. Memikirkan dirimu beruntung bahwa dia berhenti ketika dia melakukannya. Dia melakukan bunuh diri begitu saja ketika dia akan menjadi sebuah dagangan. Di sana Tulang mendengarkan percakapan kedua pria itu. Sebut saja Agus dan Mehmet. Kedua pria itu berkata, Mehmet berkata, di mana dia? Bukankah kau meninggalkannya di sini? Agus berkata, kau benar, aku melakukannya di sini. Jelas aku bahkan tidak bisa memulai, ucap Agus. Lalu Mehmet melihat, hei, di sana rupanya kau. Mehmet melihat mayat dari gadis itu. Bahkan setelah dia melihat mayat gadis itu, Mehmet masih ingin melakukan hal yang tidak senonoh pada mayat Rubiah. Saat dia akan melakukannya, Tulang bersiap-siap di belakangnya dengan mengendap-endap. Dia mengambil pedang milik Mehmet. Lalu, menusuk punggung. Tusukannya tidak kuat, tapi tusukannya menembus beberapa daging dari punggung Mehmet. Tulang berkata, hei, diamlah jika kau tidak ingin mati. Jika kau bergerak lagi, akan kutusuk lebih dalam. Di sana Mehmet tak panik berkata, apa-apaan ini? Siapa kau? Ucap Mehmet. Jawab saja pertanyaanku. Sialan, apa maksudmu? Ucap Mehmet yang belum berbalik ke belakang. Tampaknya kau tidak mengerti. Namun di sana, tusukannya semakin dalam. Mehmet berkata, oke, aku akan melakukan apapun yang kau mau, ucap Mehmet. Lalu Tulang berkata, kenapa gadis ini ditinggal di sini?
Begitu ya pemilik penginapan itu. Dia membawa gadis itu kepada kami, hanya itu saja yang kau tahu. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang melakukan ini padanya? Ucap Tulang berkata. Lalu Mehmet berkata, pemimpin dari penjaga pemerintahan. Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan, jadi aku hanya membawanya ke sini. Kau hanya mengikuti perintah. Lalu apakah yang kau lakukan sekarang adalah mengikuti perintah? Kau membuka celana lalu melakukan hal tidak senonoh adalah perintah? Ucap Tulang, dan Mehmet itu pun hanya panik dan begitulah. Pedang itu tertancap menembus lurus ke arah perut milik Mehmet. Di sana Mehmet kesakitan, namun dia masih hidup. Dia berbalik ke belakang. Dia kaget dengan apa yang dia lihat. Apa ini? Kau seekor kerangka. Kenapa bisa ada seperti ini? Mehmet berkata, apa yang terjadi dengan gadis ini? Lalu kerangka itu berkata, pemilik penginapan itu, di mana dia? Akhirnya Mehmet pun menjelaskan di mana pemilik penginapan itu. Di sana Tulang sudah sampai ke penginapan itu. Dia mengetuk pintu. Dia berkata, hei, siapa yang di dalam? Cepat keluarlah. Sementara itu orang di dalam berkata, siapa yang datang di jam segini? Saat dia membuka pintu, dia ditendang oleh Tulang. Itulah yang terjadi. Dia melakukan itu pada pemilik penginapan. Tanpa tahu apa yang terjadi, dia terpental ke belakang. Dia hanya bisa meminta maaf. Hei, bukankah aku sudah katakan padamu semuanya? Kenapa kau melakukan ini? Tolong berhentilah, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Di sana Tulang hanya berkata, apa yang dia tidak ketahui? Lalu sebenarnya apa yang dia bicarakan? Tulang tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Sepertinya mereka mengalami hal yang berbeda. Aku berbicara mengenai apa yang terjadi di dua anggota organisasi yang datang setelah saudara Lord itu jahat, bukan? Aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi, ucap pemilik itu. Bagaimana bisa seorang seperti aku melakukan seperti itu? Ucap pemilik itu. Jahat organisasi, ucap Tulang. Apa yang dia bicarakan? Namun di sana pemilik berkata, kau bukan dari organisasi itu, ucap pemilik. Diam, sambil menginjak kepalanya. Diam kau, merunduklah. Namun di sana, ketika pemilik itu mencoba untuk melihat ke atas, sosok pedang ditancapkan ke arah depan wajahnya. Dia kaget dengan semua itu. Tulang berkata, 3 hari yang lalu saudara dari Lord datang kemari. Lalu dia diseret oleh para penjaga. Itulah yang terjadi, ucap pemilik. Apakah mungkin kau berada di pestanya, ucap pemilik. Apa maksudmu? Ya, dia mati setelah itu. Kenapa begitu? Namun, sialan, sebenarnya siapa kau saat dia akan lari? Cerah. Begitulah yang terjadi. Tulang tanpa ampun menusuk kaki dari pemilik penginapan. Dia kesakitan dan meronta-ronta di bawah lantai. Ya. Dia berkata, aku membicarakan soal gadis yang kau bunuh kemarin. Kenapa dia mati? Namun di sana pemilik hanya bisa berkata, tolong selamatkan hidupku. Aku akan mengatakan semuanya padamu. Katakan sebelum aku menusuk kakimu yang satunya, ucap Tulang. Katakan padaku, dia hanya datang ke sini untuk membeli beberapa baju zirah. Namun di sana, aku hanya menyerahkan seorang gadis sendirian itu kepada para penjaga. Aku tidak tahu mereka akan membunuhnya, ucap pemilik penginapan itu. Kau tidak tahu, Jadi, karena pemimpin dari penjaga harus memberikan perempuan kepada masyarakat Merkon, aku dijadikan sebagai budak. Itulah yang terjadi. Tulang berkata, masyarakat Merkon, apa itu Necron? Mereka adalah, sambil dalam kepanikannya dia terbata-bata dengan omongannya. Namun sebelum omongannya selesai, sebuah ular muncul dari lehernya. Aku tidak mengatakan apapun. Tolong selamatkan aku. Begitulah ular itu secara otomatis mencekik pemilik penginapan itu, dan begitulah dia berakhir begitu saja. Tulang yang melihat itu. Apa ini? Terlihat seperti kutukan, ucap Tulang. Sambil mengingat itu, kedua bajingan yang mengejar Rubia, ada sesuatu yang terjadi di antara penjaga Yubam dan masalah Necron. Aku harus mengetahui apa yang terjadi. Sambil melihat ke arah pojok, dia melihat baju zirah yang sebelumnya dibeli oleh Rubia. Sebagaimana aku yang sekarang, aku lemah. Aku membutuhkan sesuatu, ucap Tulang sambil memegang dan meraba baju itu. Sambil mengingat kembali sosok Rubia, dia berkata, untukmu, begitu kita sampai di sana, aku akan membelikanmu tentang baju zirah Tuan Kerangka. Sambil mengingat sosok Rubia, dia memegang baju zirah itu. Dan begitulah, Tulang pun akhirnya memakai baju zirah itu dengan setelan lengkap, celana dan zirah, tangan, dada, lalu kepala juga. Dia pergi meninggalkan penginapan itu. Baiklah, kalau begitu, aku harus pergi ke sebuah dungeon. Kita pun dibawa ke sebuah dungeon. Terlihat beberapa kali Tulang menghabisi sesamanya tulang yang lain. Apakah ini dungeon kerangka? Kenapa banyak sekali kerangka di sini?
Lalu saat dia sudah mau menghabisi kerangka atau teman-temannya, dia berkata, kerangka yang lain ya. Dungeon ini punya banyak skeleton, betapa canggungnya hal ini, ucap tulang sambil dia memperlihatkan wujud tulangnya kepada skeleton yang lain. Hei, aku juga skeleton, aku tidak ingin merugikan sesama skeleton. Di sana skeleton itu tidak mengerti. Wajar saja, karena skeleton itu tidak mempunyai pikiran atau apapun. Dia hanya ditugaskan untuk membunuh siapapun yang masuk ke dungeon. Namun tulang berbeda. Dia berpikir, apakah aku seperti itu sebelum bertemu dengan Skubus? Menyedihkan sekali. Dan bahkan aku tidak bisa bicara jika melihat orang ini, ucap tulang. Aku sebaiknya menemukan dungeon lainnya. Aku harus menemukan dungeon yang sangat jauh. Lalu, sementara itu pemberitahuan muncul. Bos dari dungeon telah terlihat. Dia telah muncul. Tulang melihat ke sana kemari. Apa? Bos dungeon? Bos dungeon di mana? Di mana? Dan begitulah sosok dari bos dungeon, sebuah kerangka yang sangat besar dengan tanduk yang sangat panjang, membawa senjata juga perisai di kedua tangannya. Berada di sana. Dia menjelaskan, hei tunggu, aku sesama tulang, aku sesama kerangka, kami berdua skeleton. Di sana tulang berkata, kenapa kau melakukan ini? Namun di sana bos dungeon itu tidak memikirkan semua itu dan dar. Dia menghajar tulang, namun tulang berhasil menghindarinya. Tulang berkata, kenapa kau melakukan ini pada sesama skeleton? Namun bos dungeon itu hanya meraung. Rupanya dia memanggil beberapa skeleton anak buahnya untuk menghabisi tulang. Tulang di sana berkata, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, bos dungeon. Begitulah yang terjadi. Pertempuran terjadi di antara para tulang belulang itu. Tulang melawan tulang 1 dan tulang 2. Itulah yang terjadi. Mereka berdua dihabisi oleh tulang. Tulang hanya bisa melihat bos dungeon itu menyerangnya. Bos dungeon itu mengayunkan kapak gadanya. Namun di sana tulang berhasil menghindarinya. Sementara itu bos dungeon melihat ke arah tulang sambil dia marah. Namun di sisi tulang, jadi kau ingin bertarung denganku ya, ucap tulang sambil menyiapkan kuda-kudanya. Tulang maju ke arah bos dungeon itu, mencoba untuk menyakiti tulang bos dungeon di arah kakinya. Namun dia berhasil dihentikan oleh hentakan palu gada yang sangat besar. Tulang berhasil menyayat beberapa kali kaki bos dungeon itu. Namun bos dungeon itu tidak terlihat seperti kesusahan. Di dalam tubuhnya, sesuatu yang bersinar yang mungkin adalah inti dari kekuatan dari bos dungeon itu. Tulang berkata, baiklah, aku akan melakukan. Sebelum omongannya selesai, sebuah palu gada menghajar kepala dari tulang. Namun dia terpental dan dia tidak mati karena dia sudah bertambah kuat dan menaik level. Bos dungeon kembali merongrong dan mengaum untuk memanggil bantuan para tulang-tulang yang lain. Di sana dia berkata, aku terlalu optimis berharap kau tenang setelah baru saja merusakkan salah satu kakimu. Rupanya kau memang bos dari sebuah dungeon. Bos dungeon itu semakin marah. Dia mengayunkan kapak besarnya sambil berteriak. Dia berkata, namun di sana bahkan bos dungeon itu pun tidak bisa bicara. Sepertinya tulang adalah makhluk yang spesial. Entah bagaimana Skubus membuatnya, tapi tulang adalah kerangka yang benar-benar bisa spesial dan bahkan bisa bicara. Yang lebih istimewa dari bos dungeon, di sana tulang naik ke atas kepala bos dungeon tersebut untuk menghabisinya. Paling terlemah dari skeleton adalah kepalanya dan tungkuknya. Jika terlepas atau tertusuk, maka dia akan habis. Begitulah dia pun menusuk tungkuk milik bos dungeon tersebut. Dan akhirnya bos dungeon itu pun berhasil dikalahkan. Pemberitahuan muncul. Kau naik level sebanyak 5 kali. Kau naik level sebanyak 5 kali. Ya begitulah. Apa? Naik level sebanyak 5 kali sekaligus. Ini sangat bagus, ucap tulang. Dan dia juga mendapatkan sebuah skill pertahanan hidup, yaitu mengayunkan pedang. Hanya ayunkan pedang. Semakin banyak kau mengayunkan pedang, maka semakin bagus kekuatan dari skillmu. Dia berkata, jika aku hanya mengayunkan pedang 10.000 kali, maka keterampilan pedangku meningkat. Bukankah ini terlalu menguntungkan, ucap tulang. Aku tidak perlu makam atau apapun. Jadi, aku hanya perlu melakukannya sekarang juga. Baiklah, aku tidak perlu makan atau apapun. Tidur juga tidak kuperlukan. Seharusnya ini bisa diselesaikan dengan cepat, ucap tulang yang langsung mencobanya. Mengayunkan pedang sebanyak 10.000 kali. Sekarang pemilik dari dungeon ini telah hilang. Haruskah aku melakukan pelatihan di sini? Sementara itu, di luar terlihat beberapa petualang masuk ke dalam dungeon. Hei, ada di sini. Ini sangat menakutkan. Ucap pria gemuk di sana. Jangan khawatir, aku ada di sini, ucap si cabi. Sementara itu, ucap si bongsar berkata,
Aku sangat takut. Haruskah kita masuk ke dalam? Kenapa kita mundur saja? Di sana, di dalam gua atau dungeon, terlihat tulang yang sedang berlatih mengayunkan pedang. Dia berkata, jika gerakan ayunanku tidak sempurna, maka itu tidak dihitung dalam satu ayunan. Tetap saja aku harus mengaitkannya. Pada kecepatan ini, aku harus tiba-tiba saja pemberitahuan muncul sebelum omongannya selesai. Sebuah penyusup telah dideteksi di dalam dungeon. Tulang berkata, penyusup? Ya, akhirnya para penyusup itu, para petualang itu masuk. Kita sebut saja dia Mamat, Iis, dan Siti. Sekarang kalau begitu para wanita, kalian beruntung hari ini karena dungeon ini dipenuhi oleh kerangka. Dungeon ini terlalu berbahaya, jadi lebih baik kalian bersembunyi di belakangku. Tapi aku tidak mau terluka, ucap Siti. Hehehe, kalian para wanita hanya butuh bersiap dan menonton saja. Jika aku terluka, maka aku akan melakukan sesuatu. Sementara jika kau terluka, aku punya sesuatu seperti ini. Lihat, aku akan memberikan perawatan. Jadi jangan khawatirkan itu sambil memperlihatkan beberapa potion miliknya. Siti berkata, astaga, banyak sekali ramuan mahal itu. Kau benar-benar luar biasa. Mamat berkata, itu semua bergantung pada seberapa banyak kalian bersorak untukku. Aku akan berikan semua ini milik kalian. Sementara itu Iis, dia berkata, aku tidak bisa berkata-kata. Dengan mudahnya, dia membaca tentang hal ini. Seberapa berharga semuanya itu. Bajingan ini pasti kaya, ucap Iis yang memiliki niatan lain. Jalang itu mencoba untuk lebih mendekati dia karena dia sudah tahu betapa liciknya rubah ini, ucap Iis. Iis berkata dengan degernya. Sepertinya Iis memiliki penglihatan yang lain pada mereka berdua. Dalam hatinya berkata, aku akan sedikit bersorak untuknya. Dan ketika dia terlalu sibuk melawan monster dengan satu gerakan, maka aku akan memberikan semua itu dan memiliki semua bagian itu. Sungguh membuatku tenang. Lalu Iis berkata, Tuan Kesatria, aku akan bergantung padamu. Aku akan bersorak untukmu, ucap Iis. Namun di sana Siti langsung capar kepada si Mamat. Bukankah kau seorang petualang, Nona Rena? Rupanya Iis berkata namanya adalah Rena. Jadi kita panggil saja Rena. Kenapa kau bergantung pada Tuan Mamat? Ucap Siti. Rena berkata, seharusnya begitukah? Aku pasti membunuhmu juga, dasar calang, ucap Rena. Lupakan, aku akan melakukan dan membantai para orang-orang itu. Lalu, keberuntungan macam apa ini? Faktanya adalah dungeon ini adalah untuk pemula yang penuh dengan kerangka lemah. Lalu, di sana Mamat hanya bisa membayangkan kedua wanita itu telah mengaguminya. Tapi kenapa aku tidak melihat apapun setelah aku berjalan di sini cukup lama? Benar juga, ucap Mamat. Bukankah kau bilang dungeon ini penuh kerangka, ucap Rena. Sementara itu, Iis berkata, iya, benarkah kau bilang begitu? Mamat berkata, itu karena hanya dia berada di jalan masuk akan lebih banyak kerangka segera setelah kita pergi jauh lebih dalam. Ayo kita masuk ke dalam. Sementara itu Mamat dalam hatinya berpikir, apa-apaan ini, kenapa kosong? Aku harus mencari perhatian mereka, tapi kenapa tidak ada satupun monster di sana? Siti berkata, lihat itu adalah monsternya, tapi dia sudah dikalahkan. Itu adalah bos monster yang sebelumnya dikalahkan oleh tulang. Begitu ya, kenapa ini sudah mati, ucap Mamat. Siti berkata, benar sekali, kau pikir seseorang memburuhnya? Apa maksudnya seseorang datang ke sini, ucap Mamat. Aku tidak beruntung, ucap Mamat. Aku tidak bisa menahannya dengan serangan kejut. Rena bersiap-siap dengan pisaunya, namun sebelum mereka dihabisi oleh Rena, seseorang berkata, hei kalian. Lalu Mamat berkata, siapa kau? Ternyata itu adalah tulang ya, dengan baju sirah besinya yang sudah komplit. Mamat berkata, siapa kau? Apa kau yang melakukan ini? Sementara itu Siti berkata, kenapa dia tidak bicara? Bukankah dia hanya monster? Apakah itu kerangka? Tapi ini konyol. Memangnya kerangka macam apa yang bisa pakai baju zirah? Lihat, aku sudah mengambil dungeon ini, ucap tulang. Jadi pergilah sekarang. Oh, akhirnya setelah mendengar tulang yang bisa bersuara dan bisa berkata, orang ini nadanya. Untuk beberapa alasan dia terlihat seperti seorang yang lebih hebat daripada aku. Jadi sebaiknya aku pergi saja dan tidak menyerang dia. Apakah itu benar? Ucap Mamat. Sementara itu, para wanita, meskipun sedikit mengecewakan, kita harus, namun di sana, Rena berkata, Tuan Kesatria, kami menyediakan dungeon untuk kami. Kau pikir siapa kau? Dasar, jaga sopan santun. Macam apa yang kau miliki dengan tidak melepas helm dan ketika kau bicara dengan kami? Jika kau tidak tahu apa yang kau lakukan, maka menyerahlah. Tuan Kesatria, kami tidak akan biarkan ini terjadi, ucap Rena sambil melakukan dengan muka polosnya. Tuan Kesatria, apa aku benarkan kau akan beri bajingan itu pelajaran? Lalu Mamat yang terpesona dengan Rena, dia berkata, itu benar. Kau tidak punya sopan santun, kau seharusnya melepaskan helm dulu sebelum bicara dengan kami. Baiklah, sesuai keinginanmu.
Akhirnya tulang pun dengan polosnya, karena dia hanya adalah tulang, tidak punya pikiran dan tidak punya emosi. Dia hanya beruntung saja dia lebih pintar dari kerangka-kerangka yang lain. Tulang membuka helmnya. Semua terkejut. Apa? Apa? Bahkan Rana pun terkejut. Apa? Rupanya dia juga seorang kerangka. Dia bukan manusia. Apa dia benar-benar kerangka? Puas sekarang, bisa kau pergi? Aku sedikit sibuk sekarang, ucap tulang. Tuan kerja, aku rasa dia bukan kerangka biasa. Kita sebaiknya, ucap Siti. Hehehe, kerangka ya. Dia hanya kerangka memakai baju zirah yang diambil dari suatu tempat. Baiklah kalau begitu, ucap Mamat yang setelah melihat tulang ternyata hanya skeleton biasa, dia akan menyerangnya. Kata-kata seperti itu hanya diucapkan oleh kerangka sepertimu. Baiklah kalau begitu, bersiaplah, ucap Mamat yang menyerangnya. Namun tulang berhasil menghindarinya. Gecerak, tebasan dari tulang mengenai kedua tangannya. Dan begitulah, tangan si Mamat pun putus. Begitu saja. Dia hanya bingung. Lalu berteriak. Di sana tulang dengan wajah psikopatnya dia berkata, sudah aku bilang untuk pergi. Aku sudah memperingatkan kalian, ucap tulang. Lalu sambil mendekat dia ke arah Siti. Aku harus pergi. Baiklah kalau begitu, maaf ya, aku akan pergi, ucap Siti sambil takut. Dia kepanikan. Dia mencoba untuk lari. Kenapa kau tidak lari saat aku bilang tadi? Namun sebelum dia lari, dia ditusuk oleh seseorang. Rupanya seseorang melempar pisau. Di sana tulang berkata, apa yang terjadi? Rupanya itu adalah perbuatan dari Rena. Berkata, jika kau tidak kena sasaran, kau seharusnya tidak salah. Sasaran jauh itu, bersiaplah untuk mati. Tulang melihat Rena membunuh wanita itu. Dan dia berkata, tolong selamatkan hidupku. Aku Rena dari Perserikatan TNT. Apa itu TNT? Yaitu Perserikatan TAN yang melakukan pembunuhan, pencurian, dan memberikan informasi. Apa kau butuh sesuatu? Tulang tidak mengerti. Apa maksudmu? Kau tidak masalah dengan sasaran, tapi sebaliknya, kau menyerang target yang kau inginkan adalah gadis ini. Jadi kau tidak menyerang dungeon ini untuk monster, untuk menyerang para petualang ini akan merepotkan bagi Tuan Ksatria jika jalan ini pergi, ya kan, ucap Rena. Tolong pikirkan, aku sudah menyelamatkanmu dari masalah atas apa yang kau lakukan. Tapi aku tidak berencana membunuhnya, ucap tulang dalam hatinya. Kau bisa saja membidik punggungku, jadi apa alasan membunuh rekanmu sendiri, ucap tulang. Aku lirik satu kali dan aku tahu bahwa kau orang yang bisa diandalkan dengan taktik seperti itu, ucap Rena. Dan juga si Jalang itu. By the way, dia bukan rekanku. Aku membawa dia ke sini itu dengan maksud ingin membunuhnya, ucap Rena. Serikat pencurian, aku mengerti, ucap tulang. Bagus, sekarang jangan mengganggu latihanku. Lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Kau bebas dengan hidupmu, ucap tulang. Namun di sana Rena berlutut. Tunggu tuan, aku mungkin berguna bagimu. Apa maksudmu? Aku tidak butuh bantuan, ucap tulang. Kau seharusnya bergegas keluar dari dungeon jika kau ingin tahu semuanya. Dihentikan oleh ucapan Rena. Tunggu, maksudmu, kalau tidak salah kau punya informasi kan? Kau juga bisa memberi informasi. Rena berkata, tentu saja. Apakah ada informasi yang ingin Anda ketahui? Tulang memikirkan sesuatu. Apa kau tahu tentang masyarakat Necron? Pertanyaanmu termasuk informasi yang sangat tinggi, Tuan. Aku tahu tentang hal itu, tapi baguslah, cepat katakan. Tapi dengan satu syarat, ucap Rena. Syarat? Syarat apa yang kau lakukan? Sepertinya kau tidak mengerti satu hal, pernyataan bahwa aku membebaskan hidupmu. Seharusnya kau puas dengan kondisi seperti itu. Rena berkata, bagaimanapun akan siap untuk mendapatkan apapun. Sementara itu dari masyarakat Necron. Aku juga dari anggota Perserikatan. Aku bersedia memberi informasi secara langsung dari dekat. Tapi dengan wajahmu dan Tuan Ksatria akankah jadi tantangan tersendiri? Sementara itu, walaupun aku tidak tahu banyak, intinya aku bisa mencari tahu keluar sana. Dan apa kau bisa melakukannya, ucap Rena. Lihatlah dia. Jadi maksudnya aku tidak akan bisa mendapat informasi jika aku membunuhnya, ucap tulang. Aku mengerti. Baiklah, apa persyaratanmu? Buatlah aku menjadi sekutumu, ucap Rena. Sekutu? Apaan tuh, ucap tulang. Pemberitahuan muncul. Skenario, sesuatu yang sama muncul ketika aku bersama dengan Rubia. Apakah ini hal yang disebut dengan undangan yang tidak mengerti dengan sistem yang ada di depannya atau jendela status yang ada di depannya? Ada banyak halnya yang masih tidak aku ketahui. Wajar saja karena dia adalah seorang tulang biasa. Apakah ini sesuatu? Tapi satu hal yang pasti aku butuhkan adalah informasi. Di sana, Rena berkata, Tuan Ksatria, apa kau dengar? Kau bilang kau sedang latihan, benar kan? Ya. Jika kau menerima aku sebagai sekutumu, bukankah hanya informasi yang aku berikan, tapi aku juga bisa membantu latihan. Namun tiba-tiba saja Rena dicekik oleh tulang. Cah!
mengangkatnya ke atas, seolah-olah membunuh rekan untuk keuntunganmu sendiri tidaklah cukup, tapi kau melakukannya tanpa ragu pada temanmu manusia. Dan apa itu tadi? Memberikan sesuatu untukku. Aku tidak ingin ditusuk dari belakang leherku, mengerti? Kau pikir aku ini adalah bodoh? Ucap Tulang. Di sana Rena berkata, ayolah teman manusia, sepertinya mereka itu bukan temanku. Kau salah tentang sesuatu, Tuan, ucap Rena. Jika memang begitu, akan kukatakan aku lebih menyukaimu, Tuan Kesatria, dibanding para manusia itu. Dia pun dilempar ke belakang. Apa maksudmu lebih menyukaiku? Rena berkata, lagi pula ras manusia tidak menganggapku sebagai teman sesama manusia. Hanya satu hal yang membuat mereka tertarik, yaitu tubuhku dalam diriku. Apakah kau tahu menyebut mereka sesama manusia? Bukankah hal itu sama denganmu, Tuan Kesatria? Apa maksudmu? Kapanpun mereka melihatmu, mereka akan melihat monster yang tengkorak yang harus dihancurkan. Itulah mereka melihatku. Kapanpun mereka melihatku, mereka hanya melihatku sebagai objek yang harus dinikmati. Itulah masyarakat Necron, kurang lebih seperti itu. Itu adalah sindikat bayangan yang memegang memproduksi obat kontra pembunuhan, perdagangkan manusia, dan hal-hal lainnya agar dapat uang. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan yang didukung oleh lord dari berbagai tempat. Juga orang-orang yang berkuasa dari kekaisaran juga dikatakan mereka berskala besar. Tapi meskipun semua itu, tidak ada yang tahu identitas kepala sindikat itu. Bahkan lokasi markasnya pun tidak diketahui, ucap Rena. Aku minta maaf, tapi informasi selebihnya hanya disimpan oleh mereka yang berada di peringkat atas. Tapi itulah kenapa aku punya ide. Tuan Kesatria harus memburu manusia dengan cara sama seperti manusia memburu monster. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan informasi. Jadi aku akan bawa target pembunuhanku ke dungeon ini. Lalu kau bisa menghabisinya dan mencari informasi dari manusia itu. Kau akan naik peringkat di serikat. Itu benar. Dengan begitu, aku bisa memberikan informasi yang kau inginkan, ucap Rena. Itu kesepakatan yang bermanfaat, bukan, ucap Rena. Lalu Tulang berkata, itu dia masalah bagiku. Tapi biarkan aku bertanya padamu untuk memastikan kau tidak akan ragu membantuku. Membunuh teman sesama manusiamu memangnya tidak apa-apa, ucap Tulang. Di sana, Rena hanya menundukkan kepalanya. Seperti dia merasakan sesuatu dendam pada manusia yang lain. Dia berkata, pastinya tidak dong. Aku benci manusia. Sambil tertawa dia berkata seperti itu. Dengan muka polos tapi psikopatnya. Inilah dia, sosok dari Rena. Bagus sekali, ucap Tulang berkata begitu. Akhirnya, singkat cerita, Rena memancing manusia dan pemberitahuan muncul. 3 penyusup telah muncul di dungeon. Itulah Tulang menanyakan sesuatu tentang informasi yang dia inginkan. Setelah itu dia menebasnya. Seorang pemanah berkata, dasar kurang ajar. Namun Rena menghabisinya dari belakang. Dia menusuknya dengan daggernya seperti yang sebelumnya. Di sana Rena dengan wajah psikopatnya hanya berkata, hahaha. Namun dia dihentikan oleh seseorang kesatria yang berada di belakangnya. Petualang itu berkata, lihatlah kau memasang perangkap dan menggoda kami untuk masuk dalam perangkapmu. Jadi ini yang kau lakukan pada petualang berikutnya. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap orang itu. Namun sebelum dia menghabisi Rena, dia dihabisi oleh Tulang begitu saja dari belakang. Rena melihatnya, terlihat sosok Tulang yang sudah menghabisi para petualang itu. Pemberitahuan muncul bahwa levelnya terus naik. Tulang berkata, sebaiknya kita pindah ke tempat yang lain. Namun di sana Rena melooting semua barang yang ada di sana. Tuan Kesatria, lihat barang-barang yang kudapatkan. Ini berhasil yang kita dapatkan dalam minggu ini. Seminggu berlalu rupanya mereka telah bersama dan menyebar beberapa petualang. Dapat cukup banyak ya. Pasti cukup banyak kali ini. Ini semua berkat aku yang menggoda banyak orang, kan? Di sana Rena berkata, jika kau bilang sesuatu mengenai teman manusia, tolong jangan hiraukan itu. Bahkan jika kau membunuh orang-orang sepertinya, aku janjikan dengan kontrak pembunuhan, pasti akan sedikit uang di dalamnya, ucap Rena. Sambil dengan muka marah dia berkata, sampai ini menghindar agar tidak tertangkap oleh para penjaga dan menyuap mereka. Dia melakukan segala cara dari merampok sampai memperkosa. Bahkan kebiasaan mereka tidak semua pantas untuk disebutkan. Namun mereka mendapatkan sesuatu hal yang menarik. Sebuah buku. Buku? Kau benar. Sepertinya beberapa orang ini membawa buku seperti ini. Mustahil mereka bisa membawa buku seperti ini. Ya, buku tentang sihir. Sihir adalah kelompok manusia yang bijaksana. Kau harus memiliki keterampilan tentang pengetahuan hal itu untuk menjadi seorang penyihir. Apakah kau punya sihir? Aku
seorang penyihir, tapi aku bukan penyihir, ucap Rena. Tapi aku tahu tentang sihir. Lalu Tulang berkata, Kevin Aston, siapa ini Kevin Aston? Sementara itu pemberitahuan muncul. Pengetahuanmu naik menjadi 1. Naik menjadi 1? Dia kaget dengan yang terjadi. Rena melihat dengan perubahan sikap dari Tulang. Apa yang terjadi? Begitulah dia membaca semua buku. Aku sudah memeriksa semua buku dan hanya 2 buku yang menambah pengetahuanku. Semua ini memeriksa buku dan hanya kedua buku ini yang menambah pengetahuanku. Satu hal yang sama dari kedua buku ini adalah ditulis oleh orang yang sama, Kevin Aston, dan pengetahuanku meningkat setelah membaca keduanya. Bukan hal yang mudah meningkatkan statistik, tapi hanya dengan membaca buku bisa naik level. Kuasa ini bukan hal yang buruk. Sementara itu, Rena yang PDKT dengan si Tulang, dia hanya menyandarkan kepalanya di bahu Tulang. Bisakah kau tidak terlalu dekat denganku, ucap Tulang. Jika kau mau, haruskah aku pergi ke desa dan melihat jika ada buku lain di sana, ucap Rena. Tidak apa-apa, ini adalah sesuatu yang tidak penting. Apakah ada dungeon yang lain di sini, yang dekat sini, ucap Tulang. Rena berkata, biar kupikirkan, ada 4 perjalanan dalam 1 minggu. Kalau ada dungeon kelas E, kelas D, runtuhan laba-laba, lalu kelas C, zona putaran berkabut. Juga ada hutan kumuh. Itulah beberapa dungeon yang ada di sini. Dalam perjalanan 1 minggu maksudnya, jalan kaki, ucap Tulang. Apa ini dungeon kelas F? Lalu kenapa dungeon kelas C akan menjadi langkah yang bagus untuk langkahku selanjutnya dan kesempatan berikutnya? Kau pergi ke desa. Namun saat dia berkata begitu, di sana Rena masih tertidur. Dia hanya tertidur, mungkin dia kelelahan karena keluar masuk dungeon dan dari desa dungeon tanpa istirahat. Tulang berdiri dari duduknya. Dia berkata, sepertinya aku agak lelah juga, namun tiba-tiba saja pemberitahuan muncul. Kau sudah menghabiskan 182 malam di dungeon. Kau mengalahkan sifat manusiamu. Dungeon ini sedang mencoba melahapmu. Itulah yang terjadi. Apa? Tiba-tiba saja dia bermimpi indah. Sepertinya karena terlalu lama, dia mulai mengalami halusinasi. Dungeon ini mulai mempengaruhinya dan mencobanya untuk menjadikan si Tulang sebagai bos dari dungeon rank F tersebut. Dalam mimpinya dia berkata, apa kau mimpi indah? Rupanya itu adalah Nyonya Necromancer yang sebelumnya. Nyonya Necromancer, maksudku Nyonya Scubus. Di sana Scubus berkata, tampaknya harusnya kau mengangonkanku lebih cepat ya. Tidak soal itu, tapi kenapa silaku tidak ada, kenapa aku telanjang begini? Tiba-tiba saja Scubus memeluknya. Tidak apa-apa, jangan takut, ucap Scubus. Namun di sana aku pikir kau mimpi indah, tapi sepertinya kau mimpi buruk ya, ucap Scubus. Sekarang kalau begitu ceritakan padaku apa yang harus kuceritakan hari ini. Sambil memegang tangannya, Scubus berkata, Nyonya Scubus dan aku akan tinggal di dungeon ini lagi. Kita berdua akan tinggal di dungeon ini lagi. Itulah yang terjadi pada Tulang yang terkena genjutsu milik dungeon tersebut, yang ingin membuatkannya menjadi bos dungeon tersebut. Sementara itu di sisi Rena yang bangun dari tidurnya. Di mana dia, Tuan Kesatria? Di mana kau? Sementara itu Tulang yang sedang dalam genjutsu, dia masih melihat kejadian apapun. Meskipun rasanya begitu nyata, tapi semua ini mimpi. Tapi ini tidak masalah selama aku masih bisa berdamai bersama Nyonya Scubus. Hanya saja aku benar-benar lega melihat Nyonya Scubus baik-baik saja, ucap Tulang. Scubus berkata, apa cerita ini membosankan? Tidak begitu. Hanya saja, haruskah kita mengakhiri pembicaraan tentang mimpi? Kau berada di bagian di mana kau bertemu dengan gadis yang bernama Rena, iya kan? Seperti apa dia itu? Sambil menceritakan Rena pada Scubus. Sementara itu Rena yang keluar dari dungeon, dia menguap, wah, tidak ada di sini. Di sana juga. Sebaiknya aku harus mencari di dalam saja ya, ucap Rena. Saat kembali ke dalam, dia mendengar suara langkah kaki yang sangat banyak. Orang di sana berkata, apa yang kita lakukan bukanlah penaklukan dungeon biasa. Rumah penguburan hantu, seharusnya dungeon ini biasa digunakan sebagai tempat latihan seorang para pemula. Tapi lebih dari 6 bulan tak terhitung para petualang warga sipil menghilang setelah mereka terakhir terlihat ke arah dungeon ini. Khususnya dikarenakan melakukan ini adalah kuil milik singa biru. Sementara itu, di dalam dungeon, Tulang yang terkena genjutsu, dia berkata, dia terlalu bersemangat jadi agak mengganggu. Jadi, ucap Scubus, apa kau membiarkan dia juga mati? Apa yang kau katakan? Aku tidak mungkin melakukan itu. Tiba-tiba saja pemberitahuan muncul. Satu penyusup telah diketahui. Apa? Ada satu penyusup di sini. Apa maksudnya ini? Aku tidak harus membiarkan dia mati. Sambil mengingat-ingat semua kematian yang telah dilaluinya, kesatria bajingan itu, mereka tidak akan melakukannya lagi. Aku akan melindungimu kali ini.
Nyonya Skubus, sambil dengan tekadnya dia berkata begitu. Di sisi yang lain, Rena yang melihatnya hanya terduduk saja diam, tidak melakukan apapun. Dia berkata, "Tuan Kesatria, ini bukan waktunya untuk bersantai." Namun di sana kita harus bersiap-siap. Tulang yang bangun dari duduknya, dia langsung berkata, "Aku akan melindunginya. Aku akan melindunginya." Seperti terkena genjutsu, dia berkata seperti itu dengan tidak karuan. "Ada apa Tuan Kesatria? Ada yang salah dengan orang ini?" ucap Rena, seolah-olah dia sedang dirasuki oleh sesuatu atau semacamnya. Namun tiba-tiba saja panah tertusuk ke sana. "Hai, aku menemukannya. Aku menemukan penyihir itu yang dirumorkan. Cih, pasukan pengintai sudah tiba," ucap Rena. Sementara itu Rena yang melihat ke arah tulang. Di sana tulang juga ingin menyerang Rena, tidak tahu apa yang terjadi. Tulang menyerang Rena. Di sana Rena kesakitan. "Tuan Kesatria, tolong saudara," dengan teriakannya. Di sisi yang lain, tulang seperti seolah-olah melindungi Skubus di belakangnya. Itulah yang terjadi. Kenapa tulang bersiap untuk menyerang mereka semua. Sekarang sekelompok tentara akan menyerang dungeon ini. Kau bersembunyi di belakangku, Nyonya. Aku akan menjaga Nyonya agar tidak terluka para bajingan itu. Lalu biarkan aku mati lagi. Ternyata di sana ada Wobia juga yang menjadi genjutsu dari tulang. Katakan padaku, kau bilang akan melindungiku, tapi kau tidak melakukannya. Di sana tulang terduduk. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah kau sudah tahu kenapa kau tidak bisa melindungi kami, ucap Skubus. Aku di sana tulang. Kebingungan, dia kepanikan. Dia pertama kalinya merasakan sesuatu seperti ini. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kau juga bilang akan melindungiku. Dia terlarut dengan genjutsu yang sangat dalam. Itulah kenapa kau tidak bisa melindungi kami. Sementara itu di luar, prajurit berkata, "Master, pasukan pengintai sudah menemukan target kita yang sepertinya seorang penyihir." Terlihat si Master yang sepertinya kesatria tingkat tinggi. Dia berbalik dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan masuk." Sementara itu tulang semakin terlalu di dalam genjutsu yang sangat dalam. Dia berkata, "Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat." Sementara itu prajurit yang di sana, "Serang!" Mereka akan menyerang Rena bersama orang-orang yang ada di sana. Rena dalam hatinya, "Apa boleh buat, aku harus melakukannya." "Tangkap pojokan mereka," ucap prajurit di sana. Namun mereka diikat oleh sesuatu dan dar. Rena pun meledakkan tempat itu dengan padak yang dimilikinya. Dia mengikat tubuh dari tulang di bawah dengan diseret. Di sana tulang hanya melihat Rena, namun di sana, tebasan darah lengan Rena. "Hentikan itu, amarahmu. Kenapa kau melakukan itu?" Lalu prajurit di sana berkata, "Ini sudah berakhir, penyihir. Aku akan menangkapmu karena kau dicelagai melakukan pembunuhan pada para petualang. Pengadilan akan sepenuhnya menghentikanmu dan memberikanmu dan menjatuhkanmu kejahatan yang sangat besar." Sementara itu di kanan dia dihadapi oleh para prajurit, sementara di kiri Rena dihadapi oleh tulang yang terkena genjutsu. Rupanya rumah itu benar bahwa kau bisa menggunakan nekromansi ya. Baiklah kalau begitu, singkirkan dia dulu. Dia pun dipanah. Namun di sana Rena yang melindungi tulang, dia melindungi tulang dengan tubuhnya agar dia tidak mati. Sementara di sisi tulang dia berkata, "Aku sungguh lega bisa bertemu dengan mereka, tapi untuk yang terakhir kalinya sebelum aku mati, aku harap aku bisa melindungi mereka. Tidak, aku akan dimangkit karena lagi jika aku mati. Ini semua hanya ilusi. Aku harus bangun. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus lebih kuat dari 20 tahun setelah ini. Aku harus menghancurkan. Aku harus menginjak-injak. Aku adalah prajurit kerangka yang akan melindungi Nyonya Skubusku. Aku akan melindunginya." Namun tiba-tiba saja saat dia terbangun, Rena ada di depannya. Rena sambil berlumuran darah. "Rena, kau kenapa?" Rena berkata, "Hei, apa-apaan ini? Bukankah kau tidak terlalu lama?" ucap Rena. Rupanya para pemanah berhasil memanah punggungnya. Rena terluka parah. "Aku akan mendengar ucapan tentang terima kasihmu jika kita sudah keluar dari sini," ucap Rena. Sementara itu prajurit di belakangnya, "Kenapa kau menembaki penyihir itu? Kita membutuhkannya hidup-hidup. Tembaki saja tulang itu." "Apa maksudnya? Tuan, ada apa? Lihat, kerangka itu berdiri." "Sekarang apa yang kau lihat ini? Sebaiknya kau ikut dan patuhi kami dan menyerah saja sekarang," ucap prajurit itu. "Kalian sudah habis. Apa kalian tidak menciumnya?" "Mencium apa maksudmu?" ucap prajurit itu sambil melihat ke bawah. Rupanya bubuk mesiu telah disebarkan dan berada di sana. Itulah yang terjadi. Inilah saatnya untuk melarikan diri dan bertonton bubuk mesiu meledak di sana. Lalu selain bubuk mesiu, ada asap racun juga yang menyebar di sana. "Hei Tuan Kesatria, karena aku sudah menyeretmu sejauh ini, kau bisa mau digendong di punggungku, benar kan?" Akhirnya
Tulang pun menggendong Rena di punggungnya. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur, ucap prajurit di sana. Dasar kau bajingan, mereka dihabisi oleh Tulang yang sudah kembali ke kesadarannya. Kenapa kau tidak lari saja, ucap Tulang. Hei, ayolah, aku ini kan sekutumu, kenapa aku harus lari? Begitu ya, sial, seandainya aku tidak terjebak dalam genjutsu yang tidak jelas itu, ucap Tulang. Akhirnya berhasil keluar dari dungeon tersebut. Tulang dan Rena terlihat sangat kepayahan, dia melihat ke sana kemari. Dan sementara itu, saat Tulang membaringkan Rena yang terkena panah, aku akan mematahkan batang panahnya saat ini. Kau akan mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Aku akan bawamu ke tempat yang lebih aman. Desas-desusnya kau adalah nekromancer peringkat atas, tapi sepertinya mereka terlalu melebih-lebihkan. Rupanya ada seseorang yang menyelinap di belakang Tulang dan bersiap untuk membunuhnya. Dadah! Tulang ditebas oleh orang itu. Rupanya itu adalah kesatria yang kemungkinan berlevel tinggi. Kesatria itu melihatnya. Sambil memegang pedang, dia berhasil membunuh atau menghabisi Tulang. Lord, dia berkata begitu. Hadir Master, ada apa ini? Apa maksudnya ini? Kau menghabiskan waktu berharga untuk orang-orang seperti ini, hanya seperti ini. Sementara itu Tulang terkapar di sebelah Rena. Saya berpikir dia seorang nekromancer yang kuat. Kukira hal seperti itu tidak akan terjadi. Jadi kenapa saya memanggil Anda, itulah sebabnya, ucap Lord Tanah tersebut. Begitu ya. Atas dosaku, aku benar minta maaf. Aku akan bayarnya dengan nyawaku. Saat si Lord itu akan membunuh dirinya sendiri, namun dia hentikan oleh kesatria. Sudah cukup. Aku tidak pernah menyuruhmu untuk membunuh dirimu sendiri. Lagi pula, kau pikir yang mulia akan peduli jika seorang informan telah dibunuh karena salah laporan? Terima kasih Tuan. Aku harus pergi ke tempat, jadi aku harus pergi sekarang. Aku akan menyerahkan gadis ini padamu untuk dihukum sesuai kebijaksanaanmu sendiri setelah penggeledahan itu. Sementara itu, saat dia menghadap ke gadis itu, Tulang sudah bersiap dengan pedangnya. Tangannya telah kehilangan satu, namun di sana Tulang tidak gentar. Dia menghadapi kesatria itu dengan tidak takut. Siapa dia? Aku tidak pernah melihat dia mendekatiku atau kulihat dia mengayunkan pedangnya, tapi tanganku tiba-tiba terputus. Kau berada di level yang jauh berbeda dengan lawan yang pernah hadapi saat ini, ucap Tulang dalam hatinya. Sementara itu kesatria tersebut atau prajurit tersebut melihat Tulang dengan sinis. Dia berkata, jadi begitu ya. Dalam hatinya Tulang berkata, bisakah aku menang melawannya? Tidak, menang kalah itu urusan akhir. Yang penting kita tebas dulu saja. Tulang berusaha untuk menebasnya, namun tebasan itu dihindari dengan mudah oleh kesatria tersebut. Kesatria melihat Tulang dengan sinis. Jadi begitulah kenapa prajurit kerangka Tulang ini betul kurang ajar, ucap Lord di sana. Sementara itu orang-orang yang lain keluar di sana karena keracunan. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat bantu Tuan Kesatria. Kenapa kalian melakukan itu? Sementara di sisi yang lain Tulang sedang berusaha untuk mengalahkan kesatria. Pemberitahuan muncul. Anda berada di level yang berbeda. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau tidak bisa melakukan dan mengalahkan orang di depanmu. Kemampuan ini menarik. Akhirnya mereka terkena racun dari para kesatria yang keluar dari gua. Bahkan Lord yang tadi berteriak-teriak bahkan kini terkapar. Memikirkan penyihir ini telah kehilangan kesadaran, tapi yang dipanggilnya masih bisa bergerak. Dia benar-benar tidak seperti salah satu dari nekromancer tingkat atas. Jika dia memang tingkat atas, mungkin membunuhnya sekarang akan lebih aman, ucap kesatria tersebut. Memegang pedangnya, membuka sarungnya dari pedang. Baiklah kalau begitu, bersiaplah. Namun di sana, tunggu, jangan lakukan itu. Aku harus bergerak. Di sana Tulang berusaha untuk menyerang si kesatria dan begitulah dia bisa menghindarinya juga. Kesatria berkata, sepertinya laporan itu tidak sepenuhnya salah ya. Ini sudah berakhir Tuan Kerangka, ucap kesatria itu sambil mengayunkan pedangnya dan menebas Tulang. Begitulah, hanya ada satu hal yang setelah itu. Aku kembali ke kuburan. Sepertinya aku akan kembali bertemu dengan Rubia. Tempat di mana Rubia berada, kurasa itu akan lebih baik. Namun dia bangun di tempat yang lain. Tidak terlihat suasana awan mendung yang seperti akan hujan dan tidak terlihat seperti suasana di hutan belantara. Namun yang terlihat adalah suasana batu hitam gelap dan suara tetesan air terdengar di sana. Ini apa ini? Dan Rubia, kuburannya bagaimana? Tidak mungkin. Mungkinkah ini? Lalu dia melihat ke bawah. Terlihat sosok Rena yang tidur di pangkuannya. Rupanya checkpointnya telah berpindah dari sosok Rubia kini menjadi sosok Rena. Entah apa yang terjadi, namun itulah yang terjadi. Tulang kembali regresi untuk kesekian kalinya.